Rata-rata para usia lanjut merasakan tidak bisa berperan dalam kondisi saat ini di mata anak muda, di mata orang-orang yang lebih muda. Dia merasa aku sudah tua, sudah ketinggalan zaman, aku sudah tua, sudah nggak nutut lagi, aku sudah tua, sudah tidak bisa menyamai lagi, aku sudah tua, sudah tidak bisa mengimbangi perkembangan zaman. Kalau bisa, jangan. Perkara tua itu hanya usia, tetapi perkara kemajuan semuanya sama. Bagaimana caranya? Audio Jungle. Audio Jungle. Yang pertama, usia lanjut jangan sampai kosongan. Artinya kosongan tidak tahu perkembangan berita saat ini, tidak tahu perkembangan mode saat ini, tidak tahu perkembangan musik saat ini, meskipun lagunya tidak enak didengar bagi orang tua, karena orang tua itu musik masa lalu yang disenangi. Tapi tidak boleh kosongan. Isi dengan perkembangan sekarang. Apakah itu perkembangan warna, apakah perkembangan transportasi, apa perkembangan politik, perkembangan sosial, perkembangan mode, tetapi hanya untuk informasi. Tidak usah masukkan dalam hati, karena akan buat kita stres. Tetapi yang pertama adalah tidak boleh kosongan. Gitu ya. Yang kedua, meskipun usia lanjut, kita tidak boleh tunaliterasi. Tunaliterasi itu orang tua lanjut usia tidak punya kekayaan literasi karena sudah malas baca, sudah malas mendiskusikan, sudah malas melihat sesuatu, literasinya sudah tumpul karena sudah tidak punya harapan. Buat apa literasi wong sudah tua, buat apa saya memahami sesuatu wong sudah tua. Tidak boleh. Literasi tetap dilakukan, hanya saja jangan dipikir dalam hati, jangan dipikir keras-keras, cukup untuk pengetahuan. Oleh karena itu tetap saja membaca, tetap saja buka Google, tetap saja bila perlu mainkan AI, ya, supaya kita dapat sesuatu. Nah, yang ketiga tidak boleh miskomunikasi. Kita itu hidup supaya berdimensi bagus, modalnya kan komunikasi. Sehingga kita tidak boleh miskomunikasi. Maksud kita A oleh anak diterima B. Maksudnya anak A diterima oleh kita B. Jangan sampai miskomunikasi. Caranya, kalau kita belum tahu maksudnya karena memang beda persepsi, ulangi apa yang dimaksud. Dan omongkan ke anak-anak untuk tidak marah ketika kita nyuruh mengurangi. Yang penting jangan miskomunikasi. Karena kalau miskomunikasi itu akan membuat kita stres. Akan membuat kita itu minder. Dan akan membuat kita itu merasa tidak dihargai. Sama juga anak muda ketika miskomunikasi dengan kita, dia merasa bahwa orang tua saya sudah tidak bisa diajak berpikir. Orang tua saya sudah tidak bisa memahami sesuatu. Maka kontrak komunikasi ke anak. Omongkan bahwa karena sudah tua, ngomongkannya harus dengan santai, pelan, jangan terburu-buru. Karena anak sekarang itu mengucapkannya cepat loh ya. Sangat cepat gitu. Maksudnya apa itu cepat. Kita dulu 2 detik satu kata, dia sekarang 1 detik satu kata. Bahkan setengah detik itu satu kata. Ya kan? Tapi nggak apa-apa. Miskomunikasi hindari. Nah yang keempat adalah berkuasa. Kita sudah tua. Sudahlah, nggak usah merasa berkuasa meskipun kita punya harta. Dan harta itu nanti kan akan diwariskan ke anak-anaknya. Tapi kita jangan merasa berkuasa. Yang berkuasa itu tidak ada. Karena kan semua di rumah itu multi situs, punya latar belakang yang berbeda-beda. Jadi orang tua sudah tidak boleh merasa berkuasa meskipun dia yang punya rumah, meskipun dia yang punya makanan, meskipun dia yang punya perabotan. Enggak. Jadi tidak boleh berkuasa. Karena kalau kita merasa berkuasa, mereka akan menjauhi kita. Anak-anak akan menjauhi kita. Sehingga biasa saja, sudah. Dipakai anak silakan, dianu silakan, nyantai saja. Itu ya, luar biasa.
Nah, yang kelima, miskin media. Semakin tua, semakin miskin media. Media untuk bangun kebahagiaan. Contohnya apa, Pak? Contohnya sudah tidak perlu masang lukisan, sudah tidak perlu majang foto, sudah tidak perlu membuat bunga. Enggak, tetap saja lakukan, tidak boleh miskin media. Media di rumah berupa exposure atau pajanan tetap bersihkan, beri lukisan, bila perlu diganti, tata letak ruang tetap harus diatur. Dan mungkin ada pot bunga, tanaman bunga, tetap harus diatur. Tidak boleh miskin media karena alasan sudah tua. Tetap semangat hidup, lancarkan, gencarkan, samakan dengan saat muda dulu. Demikian ya. Nah, selanjutnya miskin metode. Semakin tua seharusnya kaya dengan metode menjalani hidup. Tapi karena sudah merasa tua, akhirnya sudah tidak punya metode lagi. Salah. Tetap perkaya metodemu. Apakah metode pengobatan, apakah metode bekerja, apakah metode bersahabat dengan orang lain, itu selalu diperkaya. Jangan miskin metode karena merasa sudah tua. Sehingga itu saja. Kreasikan pikiran, sehingga terjadi multi metode menjalani hidup. Oh, nanti asik. Itu akan menjadi inspirasi orang. Nah, selanjutnya, yang ke-7, tidak boleh menutup mata. Meskipun sudah tua, kita tidak boleh menutup mata. Yang dimaksud menutup mata itu tidak mau tahu perkembangan lingkungan. Alah, saya nggak mau memperhatikan lingkungan saya, memang sudah tidak. Tetap saja seperti dulu, perhatikan warga miskin, perhatikan siapa yang kurang, anak-anak muda ajak bicara, nyantai. Jadi jangan menutup diri karena sudah tua. Lakukan apa yang bisa kita lakukan demi kesempurnaan hidup dunia ini, termasuk perhatian pada lingkungan. Yang ke-8, malu bertanya. Mentang-mentang kita sudah tua, sudah uzur, 65 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, malu bertanya. Karena takut dianggap bodoh, takut dianggap tidak mampu, takut dianggap tidak punya informasi apa-apa. Enggak apa-apa, tetap saja tanya ketika sesuatu itu belum kita ketahui. Hanya cara tanyanya yang harus kita atur. Apakah ke anak dulu, atau ke teman dekat dulu, atau ke tetangga dulu. Tapi tetap bertanya, karena memang bertanya itu kan alamiah, karena memang kita tidak tahu. Bertanya itu akan menghidupkan energi kemudaan kita. Ya kan? Nah, selanjutnya, yang ke-9, jangan rutinitas. Rutinitas itu menjemukan. Oleh karena itu, aturlah gaya hidup lansia ini dengan bervariasi. Jangan terjebak pada rutinitas, karena kalau rutinitas itu nanti jenuh. Setahun, 2 tahun sudah bosan. Jadi rutinitas itu harus dijaga iramanya supaya ada ya grafik yang bagus lah. Entah itu penataan ruang yang diganti, kemarin meja tamu begini, sekarang dipindah begini, entah itu cat tembok rumah, entah itu harus pergi kemana. Pokok hindari rutinitas supaya tidak terjebak di kejenuhan. Yang penting jangan beralasan, buat apa dinamis. Ya rutinitas begini saja, memang sudah tua. Nggak boleh. Tetap dinamika hidup itu dijaga supaya ada spirit yang bagus. Nah, yang terakhir tidak boleh merasa dimakan waktu. Akibat perkembangan tahun, tambah, usia kita kan terus tambah. Kita tidak boleh merasa dimakan oleh waktu. Enggak, justru kitalah yang nanti akan mengendalikan waktu. Justru kitalah yang akan hidup bahagia dengan waktu. Dan waktu itu menjadi sesuatu yang bisa kita kendalikan, dan waktu itu menjadi sesuatu yang menghibur diri kita. Demikian ya. Mudah-mudahan menjadi lansia yang bagus. Salam Kayana Bintang. Audio Jungle.
Audio Jungle.